Oke, cek 1 2 3. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah MOSDM, jadi Manajemen Organisasi Sumber Daya Manusia. Dalam perkuliahan ini masih saya sempatkan untuk prosesi daring ya, karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan ke depannya biar tidak mengganggu salah satu pekerjaan di belakang, di masa depan atau nantinya. Maka karena ada kegiatan saya, sehingga saya khususkan perkuliahan ini adalah daring terlebih dahulu untuk 1 minggu ini ya, atau nanti mungkin nambah 2 minggu ke depannya masih proses daring. Oke teman-teman sekalian. Terima kasih telah mereview dan nanti melihatnya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya tawarkan atau saya berikan suatu penugasan yang terkait beberapa review dari perkuliahan yang lalu. Namun di pertemuan kali ini saya mengkhususkan bahwa ini adalah perkuliahan lanjutan yang kemarin. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh atau mereview lebih jauh perkuliahan hari ini, alangkah baiknya saya akan mereview secara garis besar pertemuan kemarin. Ada beberapa yang saya evaluasi, di mana pertemuan kemarin adalah kriteria terkait dengan bagaimana merekrut karyawan. Merekrut karyawan di perusahaan yang tipe perusahaan itu ada yang baru benar-benar mulai dari perancangan pabrik atau pabrik baru sampai nanti istilahnya perusahaan yang sudah settle atau sudah beroperasi, itu dia merekrut beberapa karyawan baru. Nah, ada beberapa kriteria yang kemarin saya evaluasi atau ingin saya ceritakan, bahwa pekerjaan rekrutmen ini biasanya dikelola oleh Human Resource Development atau HRD atau personalia. Nah, tentunya kalau tipe-tipe perusahaan itu kalau merencanakan sebuah karyawan, ada di sistem ada yang untuk long life cycle ataupun term long life cycle ataupun short term long cycle. Jadi ada perencanaan dari pengembangan sumber daya manusia itu dibedakan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu ya. Kalau ada jangka panjang pastinya Anda tahu mulai dari karyawan itu direkrut sampai nanti ke jenjang karirnya seperti apa. Terus ada jangka pendek sekali, itu kebutuhan memang butuh satu khusus orang yang akan direkrut dan harus dikelola. Terus di dalamnya lagi ada yang namanya rekrutmen yang internal maupun yang eksternal. Yang internal itu kan dari dalam perusahaan sendiri, karena dia sudah beberapa tahun dari situ mempunyai pengalaman dan harus dinaikkan ke divisi yang lain ataupun untuk mengganti kekosongan yang ada di situ. Sedangkan yang eksternal itu adalah murni dari kegiatan merekrutmen secara orang yang bukan dari dalam tapi dari istilahnya dari luar, ya seperti membutuhkan langsung karyawan untuk perusahaan apa di bagian BPIC, dan orang itu tidak dicomot dari bagian BPIC itu tapi diberikan orang yang baru untuk diisi. Ya nanti seperti halnya fresh graduate Anda yang setelah melaksanakan S1 terus mendapat tawaran pekerjaan, yaitu tipenya adalah eksternal karena orang luar untuk bersama-sama membangun perusahaan. Itu untuk review yang perkuliahan yang lalu. Nah, sekarang setelah Anda tahu kriteria untuk yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, setelah itu Anda sudah mengetahui terkait dengan ternyata harus dibedakan ini internal maupun eksternal. Nah, sekarang setelah proses itu semua kita
eh, step berikutnya atau anak tangga berikutnya itu adalah mengembangkan sumber daya manusia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia setelah Anda merekrutnya. Seperti itu ya. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, baik itu yang bersifat teknikal maupun non-teknikal. Baik yang bersifat teknikal ini adalah untuk yang benar-benar keahliannya khusus, maupun yang non-teknikal atau mungkin untuk mengkoordinasi kemampuan berkoordinasi atau kepemimpinan, seperti itu ya. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, pengembangan SDM adalah program atau kegiatan yang dilakukan Human Resource Development atau HRD untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar karyawan memberikan kinerja yang baik untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Nah, ini adalah konteks pengembangan dari sumber daya manusia di perusahaan. Menurut beberapa ahli, ini saya tawarkan beberapa ahli terkait dengan kenapa sih harus dikembangkan karyawannya atau aset dari manusianya perusahaan. Pertama, menurut Priyansa di tahun 2014 di bukunya halaman 146, bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Terus yang kedua, menurut Chris Rowley dan Kate Jackson di tahun 2012 halaman 88 bukunya, pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan bekerja. Demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kerja. Yang ketiga, menurut Armstrong, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliput perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Nah, ini pendapat dari beberapa ahli terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, ini adalah perbedaan pengembangan dan pelatihan. Jadi di sini ada dibedakan terkait dengan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dibedakan terhadap 5 kriteria. Pertama, ditujukan ke siapa, berapa lama jangka waktunya, apa tujuan programnya, apa orientasi kegiatannya, dan pelatih atau mentornya. Ditujukan ke siapa? Menurut pengembangan sumber daya manusia itu adalah karyawan yang sudah ada untuk mengembangkan potensinya, sedangkan pelatihan adalah karyawan baru agar memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan. Jadi ketika ini adalah perbedaan antara ketika nanti ada suatu pelatihan maupun pengembangan. Kalau disebutkan pelatihan berarti itu untuk orang yang baru, sedangkan pengembangan itu adalah untuk orang yang sudah lama di perusahaan. Berapa lama jangka waktunya? Berkelanjutan selama karyawan masih bekerja di perusahaan. Sedangkan untuk pelatihan biasanya 3-6 bulan. Nah, istilahnya seperti training ya. Apa tujuan programnya? Berfokus pada pembangunan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi untuk mengatasi tantangan di masa depan ya. Jadi ini adalah wujud kalau memang Anda sudah dihargai di perusahaan, Anda adalah aset dari perusahaan, makanya akan dikelola, benar-benar dikelola nanti sampai jenjang karir Anda. Sedangkan pelatihan sumber daya manusia berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan saat ini. Apa orientasi kegiatannya?
pertama adalah berorientasi pada karir termasuk kualitas diri sehingga cakupannya lebih luas dan dari pelatihan. Sedangkan pelatihan sumber daya manusia terbatas dan berorientasi pada pekerjaan tertentu, misalnya adalah teknik mesin. Nah, ini adalah orientasi kegiatannya. Pelatih atau mentor. Pengembangan SDM biasanya dilakukan manajer divisi dan diawasi oleh Human Resource Development. Sedangkan pelatihan biasanya dilakukan oleh tim khusus dan bukan dari dalam perusahaan. Jadi ini adalah perbedaan ketika nanti ada pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia ketika nanti Anda di perusahaan. Yang perlu dipastikan di sini kalau Anda sudah ikut pengembangan sumber daya manusia berarti Anda istilahnya dicanangkan atau di perusahaan itu diharapkan akan terus di situ sehingga perusahaan itu akan menginvestasikan ke dalam diri Anda itu untuk beristilahnya ya mengupgrade diri ya, mengupgrade. Namun ketika nanti masih pelatihan berarti di situ adalah istilahnya masih timik-timik. Timik-timik dalam arti biasanya dilakukan oleh tim khusus dan bukan dari dalam perusahaan. Di sini ya memang dilakukan untuk orang di perusahaan tapi tidak diproyeksikan orang itu istilahnya masih berapa tahun di situ. Beda dengan sudah 10 tahun ataupun sudah 15 tahun di situ. Kalau memang masih cuma 1 bulan atau masih 1 tahun, itu pastinya masih akan terjadi banyak pelatihan-pelatihan di situ. Manfaat pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perusahaan, menurut Smith, Pace and Mills tahun 91 menyebutkan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk mencapai kualitas kehidupan kerja tertinggi bagi karyawan dan untuk menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dalam lingkungan dan konteks organisasi di mana perkembangan terjadi. Di sini adalah fokusnya memang dikembangkan ya. Pengembangan sumber daya manusia dianggap sebagai kunci untuk mencapai produktivitas tinggi, hubungan yang lebih baik antara karyawan dengan perusahaan, serta profitabilitas yang lebih besar untuk setiap perusahaan. Ini adalah manfaat-manfaat yang dicapai ketika nanti ada pengembangan diri. Kalau tidak ada pengembangan diri ya itu perlu dipertanyakan istilahnya perusahaannya ini care atau tidak. Makanya di website biasanya perusahaan yang bagus-bagus itu pasti akan menampilkan bagaimana sih dia itu merawat karyawannya atau pas waktu karyawannya itu outbound dan apa-apa, bukan malah produknya yang ditampilkan tapi karyawannya ditampilkan di websitenya kayak semisal Sampurna, terus apa ya, perusahaan Aqua, Danone, Nestle itu kayaknya ditampilkan malah bukan produk-produk dari Nestle maupun Danone ya, tapi bagaimana sih dia menghargai karyawannya terus ditampilkan di websitenya. Ternyata di perusahaan itu orangnya itu kantornya bersih dan orangnya enjoy di situ kan. Mindset dari orang yang melihat perusahaan itu kan sudah bagus sekali, itu kan juga menaikkan level dari perusahaan itu sehingga ya dapat dikatakan kalau perusahaan itu ya settle istilahnya sudah memberlakukan atau perusahaan yang besar gitu ya yang menjadi rebutan untuk semisal orang akan bekerja di situ ataupun produknya memang handal dalam artian memang dikelola profesional gitu kan, tidak menyakiti dari karyawannya karena yang diekspos itu adalah karyawan-karyawannya. Metode apa saja yang tersedia dalam pengembangan sumber daya manusia?
Oke, kita bedah. Yang pertama, on the job training. Ini termasuk pengembangan ya. Kita bahas dulu. Merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk memberikan motivasi lebih tinggi lagi bagi para peserta training untuk belajar dan berlatih. Eh, Dalam metode tersebut, para peserta akan diposisikan pada situasi dan tempat kerja yang sesungguhnya. Jadi, bila seorang peserta training melakukan kesalahan, hal tersebut tentu berpengaruh pada kinerja perusahaan tersebut. Tapi di sini adalah on the job training. Di sini pasti akan digawangi oleh ahlinya di situ untuk membantu dulu. Makanya kalau biasanya PLN kan buka PLN on the job training, BRI on the job training. Nah, gitu. Itu memang mempersilahkan semua karyawan di situ masuk ke situ, tidak diculno, tetapi di situ akan nanti dimentori oleh beberapa ahlinya di situ, atau seperti supervisor lah di situ. Langsung Anda bekerja, tidak usah tahu tetek meneng ada training atau apa, enggak, langsung Anda diposisikan di situ, disuruh gini, ini pekerjaannya ini. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa, Anda harus tanya kepada supervisornya. Itu untuk menguji seberapa besar daya tahan Anda di situ, terus cocok di departemen itu ataukah punya inisiatif enggak anak itu di departemen yang lain dan sebagainya. Simulasi merupakan bentuk metode pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada kondisi lingkungan tertentu yang dibuat sama atau sesuai situasi kerja yang sebenarnya. Ini biasanya di produksi, di lintasan produksi, terus di R&D, research and development ya. Terus biasanya di gudang. Gudang. Ini ada simulasi yang memang benar-benar simulasi ini istilahnya untuk mengetahui orangnya itu memang benar-benar perform atau cocok di situ apa tidak. Adapun tujuan simulasi itu tersendiri ialah agar peserta training lebih menguasai dan lebih akrab betul tentang kondisi kerja yang sebenarnya. Nah, tidak mungkin nanti pas waktu keadaan yang krusial seperti keuangan dan lain-lain disimulasikan kan tidak, tetapi ini biasanya bagian-bagian ini biasanya diproduksi. Terus sebagai ya orang teknik industri yang biasanya ya seperti praktikum yang ada teknik industri, ya memang menjalankan membuat produk itu seperti apa, terus gudangnya di mana, terus harus istilahnya dipraktekkan sesuai dengan membuat produknya itu seperti apa, disimulasikan. Yang ketiga, terhadap pengembangan sumber daya manusia, ada juga skema yang ada job rotation. Job rotation ya atau rotasi pekerjaan itu untuk menghindari atau membuat, di sini ada yang ditawarkan adalah keuntungannya adalah versatile employer, broad organizing understanding, reduction in employee fatigue, testing employee kompetensi ya. Versatile employee ini adalah nanti kita cari ya, terkait dengan reduction in employee fatigue. Ini adalah kelelahan ketika nanti kebosanan yang ada di departemen itu sehingga harus dirotasi. Testing employee kompetensi untuk melihat di mana istilahnya kompetensinya apakah di situ apa tidak, atau di departemen yang lain malah lebih bagus. Nah, itu juga daripada nanti merekrut orang yang baru, lebih baik kan merotasi orang, sehingga peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan secara menyeluruh tentang sebuah perusahaan ya. Nah, pengembangan SDM itu juga ada skema strateginya terkait dengan pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka.
Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, biasanya ya istilahnya kalau di sini ada kelas karyawan, pastinya ini nanti masuk untuk pengembangan dari perusahaan atau diikutkan BNSP, Badan Nasional Standar Badan Kompetensi Nasional, BNSP, Badan Nasional pokoknya tentang kompetensi keahlian dari sini ya. Jadi apakah S1 itu tidak cukup Pak untuk menjelaskan dari keahlian dari sini? Tidak, karena formalitas pekerjaan itu bukan hanya direview dari S1 saja. Memang benar prosesnya di S1 atau di teknik industri, tapi kenyataan di lapangan untuk Anda di posisi semisal accounting ataupun PPIC, pastinya di situ perusahaan juga harus tahu Anda dapat kompetensi PPIC itu secara nasional, apakah memang otodidak ataukah review dari pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kebanyakan biasanya kan setelah lulus dari S1 ditambahi lagi kemampuannya terkait dengan keahlian terkait PPIC, K3, nah, seperti itu. Itu juga wujudnya untuk pengembangan sumber daya manusia. Alangkah baiknya ketika Anda mempunyai beberapa sertifikat, misal K3, perbudangan, terus eh, survei lapangan dan lain sebagainya. Itu akan memberikan nilai lebih ketika nanti Anda masuk ke dalam perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu menginvestasikan lagi kepada diri Anda terkait dengan pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Nah, makanya di sini pengembangan ini juga termasuk kegiatan yang di salah satu di pendidikan ini adalah salah satu yang dicanangkan di program pengembangan sumber daya manusia. Penghargaan, memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan SDM. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar pada perkembangan perusahaan. Ya, ada ribet-ribet lah istilahnya kalau memang 1 bulan ini Anda sering tidak telat ataupun di atas rata-rata menyelesaikan pekerjaan tertentu, eh, maka wajiblah bagi Human Resource Development atau HRD ini menilai atau memberikan penghargaan. Supaya apa? Supaya untuk bisa dicontoh kepada hal yang lain. Kalau semisal perusahaan itu juga sudah hadir, bukan hanya acuh tak acuh terhadap kinerja yang dibikin oleh Anda, semisal itu. Strategi program pengembangan SDM menurut Carter dan teman-temannya. Pertama adalah sentralisasi. Semua kegiatan pelatihan juga pengembangan dilakukan dengan diawasi secara tersentral atau terpusat, ya kan? Key person menentukan orang atau tim yang mengatur mengawasi program pengembangan sumber daya manusia sangatlah krusial. Sebaiknya dibedakan untuk kategori pengembangan level manajemen dan non manajemen. Transparansi, subjek program pengembangan sebaiknya bersifat terbuka, diselenggarakan pada semua karyawan untuk yang memungkinkan untuk dikembangkan potensinya tanpa memandang divisi atau unit bisnisnya. Sharing pengalaman, beberapa tim leader, manajer dari divisi-divisi yang ada di perusahaan mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih mengenai human resource development. Jangan ragu untuk mendiskusikan cara-cara yang bisa diaplikasikan di perusahaan dengan mereka. Nah, ini benar-benar istilahnya strateginya dari teman-temannya. Tapi keadaan yang nyata di Indonesia ini juga harus dievaluasi ya. Ini kan bukunya orang apa? Orang luar ya. Jadi di sini belum terungkap semisal terjadi gap masalah terhadap istilahnya apa ya,
orang yang merasa atau sikut-sikutan di antara teman-temannya kan juga belum terungkap di sini. Ada beberapa faktor di sini memang harus memiliki. Tapi kalau perusahaan yang besar, istilahnya yang benar-benar berorientasi pada pengembangan diri, pasti sudah menyediakan bagaimana membuat performa karyawannya itu sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya. Jadi tidak sampai nanti sikut-sikutan terhadap pihak yang lain. Misal di ketua regu shift 1 produksi, habis itu nanti semisal akan ada lembur terhadap shift 2, barang-barangnya dijeleki pas waktu pulang sehingga shift 2 itu eh, kesusahan ketika nanti melanjutkan dari shift pertama. Itu kan juga pergerakan yang tidak baik. Tapi kalau perusahaan yang besar sudah mengevaluasi, istilahnya barang yang reject, dan itu kan beda-beda. Makanya di sini kan keadaan-keadaan yang seperti ini kan belum tersampaikan di sini. Nah, biasanya kan perusahaan juga menerapkan untuk mengembangkan karyawannya yang baik. Merasa memiliki, sama-sama memiliki perusahaan yang besar gitu kan. Itu juga sebuah respon yang baik. Bukan hanya cari ini dari karyawan yang lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin sharing-sharing yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengembangan dari sumber daya manusia perusahaan. Nah, ini dilakukan ketika Anda sudah melakukan rekrutmen. Kemarin kan bahasanya rekrutmen ya. Nah, sekarang setelah Anda dapat mendapatkan dari orangnya yang akan bekerja itu, akan Anda kembangkan seperti apa dan jenjang pengembangannya itu seperti apa. Seperti itu. Kalau kita, karena ini adalah mata kuliah yang basisnya adalah Human Resource Development, bagaimana mengelola manusia di perusahaan sebagai aset yang tentunya nanti menjadi perusahaan itu akan memberikan hal yang baik-baik ketika perusahaan juga berkembang dengan baik, karena Anda juga sudah bekerja dengan baik di perusahaan itu. Seperti itu yang ingin saya sampaikan, dan ini dasarnya. Nanti terkait dengan metode, Pak, nanti apakah ini bisa dimasuki metode-metode aslinya? Iya. Ini kan cuma dasar-dasarnya ada. Ketika nanti terkait dengan metodenya, setelah merekrut itu ada metode merekrutnya. Setelah pengembangan seperti ini, apakah ada metodenya yang melingkupi pekerjaan seperti ini? Ya, ini akan kita ungkap melalui jurnal-jurnal. Kalau yang saya bicarakan ini adalah dasar-dasarnya, sehingga nanti sub-subnya dari pekerjaan ini akan kita susupi di jurnal-jurnal. Misalkan evaluasi kinerja dengan metode apa. Lah itu kan subnya dari induknya, sub atau anakannya dari metode yang saya sampaikan ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf nanti akan saya berikan video-video lagi karena ada beberapa pekerjaan yang saya harus selesaikan. Jadi video ini adalah untuk mengganti beberapa hari yang mungkin nanti tidak akan saya masuki. Tapi tetap Anda lihat perkuliahannya dan Anda melakukan absensi. Mungkin juga nanti ada tugasnya. Terima kasih, saya akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.